Halo sobat-sobat semuanya, ketemu lagi di acara video tutorial mempergunakan video editing. Kita akan buat dalam video VN ini 3 layar menjadi satu dengan background tulisan yang bergerak. Untuk backgroundnya, nah di dalam pembuatan ini kita akan bagi, yaitu pembuatan teks dulu dengan menggunakan Pixellab. Yang kedua, membuat video tulisan yang bergerak yang memakai transparan. Yang ketiga, kita buat video layar 1, 2, dan 3 dengan warna yang berbeda. Yang keempat, membuat video utama. Pertama, kita buka Pixellab, kita bikin tulisan dulu sebiasa. Di sini ukurannya kita pakai yang original aja dulu, karena kalau kita udah tentukan ukurannya untuk di YouTube, di sini nanti kita bisa dipanggil atau dibuka di video di VN, di video editing. Nah, sini kita tulisannya saya mempergunakan voice code karena tulisannya putus-putus begitu ya, ada kayak kehapus gitu. Di sini kita bikin tulisan pertama dan nah kita ukurannya ya sesuai dengan selera sahabat semua. Di sini kita pilih, jangan lupa backgroundnya kita transparan. Kita tentukan dulu di tengah. Jangan lupa kita save image. Yang kedua, kita bikin tulisan, ya silahkan aja. Di sini saya tulis imagine dengan posisi silahkan mau diputar, miring, ataupun horizontal begini, ditempatkan di kiri, di kanan, di tengah, ataupun di bawah. Oke. Di sini saya tentukan posisinya di move aja. Di move kita rotate. Nah, mau miring atau tegak atau 45 derajat, 30 derajat. Kita simpan image-nya. Pada tahap kita exit dulu. Pada tahap kedua kita buka VN kembali. Nah, VN kembali kita buka. Kita akan membuat tulisan tadi yang dibuat di Pixellab menjadi satu kesatuan dengan layar yang transparan. Di sini saya ada beberapa tulisan, mungkin ada sekitar 30 atau 25 atau 30. Kita tentukan dulu di heading di awal. Ini mau pakai berapa detik gitu. Saya pakai di sini kalau 0,1 terlalu cepat, saya pakai 0,8. Jadi ada tanda setting ini ditentukan dulu sebelum membuat videonya. Di sini biarin aja ukuran layarnya, kita jangan setel dulu di 16:9, tapi kita yang original aja dulu. Kita tentukan dulu teks-teks ini, kita acak aja, mau mulai dari kanan di kanan dulu, atau di kiri dulu, di tengah dulu, atau di bawah, vertikal atau horizontal. Setelah selesai pembuatan teks ini, kita centang tanda panah biru. Nanti tadi udah disebutkan kalau kita buat di Pixellab udah ditentukan skalanya. Di sini tidak akan bisa dipanggil yang warna birunya, tidak akan muncul. Nah, ini kira-kira gini. Jangan lupa credit pointnya kita hapus, itu watermark kita hapus. Nah, kita coba tulisannya sekitar kayak gini. Oke. Kalau mau ditambahin lagi silahkan aja, ini disimpan dulu, diekspor. Nanti kita panggil lagi tulisan ini, kita perpanjang lagi durasinya sekitar sesuai kebutuhan kita, mau 15 atau 16. Silahkan sobat-sobat semua yang berimprovisasi atau mengembangkan desain ini. Setelah itu kita ekspor, simpan ke album teks ini. Nah, tahap yang ketiga kita membuat
layar yang akan tampil dalam video yang akan kita buat. Saya di sini udah disiapkan juga warna background untuk videonya, ada putih, biru. Kita juga tentukan dulu background layar yang kita akan tampilkan. Ini udah disiapkan. Ini pakai ukuran 9:16, jadi tampilnya ini bagus, 3 bisa berjejer dan rapi nanti bentuknya kalau udah ditentukan. Oke, di sini saya main filter aja untuk membedakan layar 1, 2, dan 3. Di sini saya pakai yang film atau Polaroid aja. Saya Polaroid pakai yang agak hitam putih ya, P6. Nah, kita atur juga intensity-nya. Silakan aja improvisasi sobat-sobat semua ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen biar channel ini bisa terus berkembang dan muncul ide-ide baru. Jangan lupa ya, tadi kredit poinnya kita hapus ya. Setelah itu kita ekspor. Kalau masih ada yang kurang, kita buat lagi filternya sesuai selera aja ya. Kita setel dulu kayak gini hasilnya. Setelah itu kita ekspor, simpan. Sini mungkin kita sebut aja layar 1 atau layar 2. Sebetulnya di sini saya pakai frame 1. Oke, setelah jadi, tunggu beberapa detik. Karena ini kan filenya pendek, jadi penyimpanannya. Oke, setelah jadi, jangan lupa kita save to album. Oke, setelah jadi, kita bikin untuk layar yang kedua. Kita buka kembali VN. Oke, buka kembali, kita open lagi, bikin new create project baru, kita panggil videonya. Saya pasti pakai video yang sama yang tadi. Silahkan kalau sobat-sobat semua mau membuat background atau layar yang berbeda-beda atau video yang berbeda, silahkan. Saya sini membuat yang sama aja, tetapi dengan permainan filter aja. Kita tentukan filternya, saya masih pakai yang sama aja, Polaroid, cuman kita pakainya yang P1. Nah, di sini kita atur cahayanya dan intensity-nya kita atur, atau kita mau pakai adjust. Di adjust aja, dari exposure-nya kita atur. Silahkan dikembangkan sahabat-sahabat semua atau sobat-sobat semua atau sahabat semua. Yang kedua, kontrasnya kita atur. Silahkan kita atur juga brightness-nya, saturation-nya, vibration-nya kita atur juga. Silahkan sampai menemu titik warna yang kita inginkan dan menghasilkan suatu yang video menarik untuk disajikan di YouTube ataupun di TikTok atau media sosial lainnya. Setelah ini selesai, jangan lupa di ekspor dan jangan lupa kredit poinnya dihilangkan, jadi nanti biar tidak mengulang lagi pekerjaan. Oke, kita lihat hasilnya kayak gini gitu. Kredit poinnya kita hilangin atau watermarknya kita hilangkan. Setelah jadi, jangan lupa diekspor. Nah, ini nanti saya untuk video yang untuk layar ketiga saya pakai yang original aja. Silakan sobat-sobat semua atau sahabat-sahabat semua dikembangkan lagi. Pada tahap yang terakhir pembuatan video ini masuk ke tahap yang utama. Pada tahap utama ini kita seperti semula
kita buka VN editornya, kita buat centang tanda plus di bawah, create new project. Nah, kita pakai video belakang template-nya atau video background-nya ya. Kita pakai video background yang sini saya pakai background yang warna biru. Setelah keluar tanda lihat satu ini berwarna biru, baru kita di tanda panah biru kita centang. Udah masuk ke layer utama, jangan lupa watermarknya kita hilangkan. Kita lihat dan kita tentukan frame rasionya, kita pakai yang atau ukurannya 16:9 untuk YouTube. Oke, udah jadi warna backgroundnya biru ini. Kita pada baris kedua kita lihat, kita centang tanda plusnya, insert gambar video yang layar satu yang kita buat. Nah, setelah muncul ini kan tadi sudah ditentukan ukurannya 9:16, kita tinggal atur aja posisinya. Oke, terus pada baris kedua kita insert lagi untuk layar yang kedua dengan frame yang berbeda. Kita lihat dulu, terpanggil masuk, udah masuk, kita atur lagi posisinya dan ketepatan ukurannya masing-masing layar. Kita balik lagi ke baris kedua, kita insert lagi foto yang originalnya. Ini sobat-sobat semua jangan terpaku pada video yang saya buat ini. Silahkan sobat semua kembangkan aja, mau membuat video layar 1, 2, 3 nya berbeda-beda ya silahkan. Nah, ini udah masuk, kita paskan posisinya. Setelah pas, tidak masuk ya atur. Nah, udah jadi kayak gini kira-kira. Kita atur lagi posisinya biar pas, jangan sampai ada celah yang kebuka. Oke, atau kita bisa buat juga menumpuk juga sebetulnya bisa. Untuk tahap selanjutnya kita pergunakan ada yang namanya atau max gitu, kita bisa kembangkan lagi untuk berikutnya aja. Oke, kita atur kira-kira kayak gini, kita atur ke depan, rata depan sama sejajar, yang belakangnya kita ratain sejajar juga sesuai kita yang durasi kita butuhkan ya, berapa detik atau berapa menit. Kira-kira kayak gini hasilnya. Kalau ini sobat-sobat semua sudah merasa yakin, kita panggil di baris kedua juga, insert lagi untuk background tulisan yang transparan yang telah kita tadi buat, mulai dari buat tulisan sampai menjadi videonya. Kita ambil. Nah, ini udah jadi. Oke, kita atur posisinya. Ini masih karena tadi. Nah, ini udah muncul. Kalau kita gerakkan muncul ya. Ada believe, imagine, trust dan sebagainya. Kita atur juga chroma-nya untuk menghilangkan warna hitamnya jadi kelihatan transparan. Kita atur posisinya mau full ataupun setengah. Kita di sini biar full aja, kita pilih fill. Jadi full, kira-kira kayak gini. Kita lihat muncul kan? Nah, itu muncul. Oke, kita bisa tambahkan juga, kita atur dulu ukurannya mau dari awal sampai akhir. Oke, hasilnya kayak gini. Itu bisa kita kembangkan lagi dengan gambar video yang lainnya, bisa video sedang olahraga atau sport atau video kendaraan atau apa, silahkan aja untuk pemandangan. Nah, kita buat subtitle, kita bikin teks, kita pakai standar aja biar teks ini muncul gitu sebagai judul utama dari video yang kita buat. Di sini saya bikin pakai yang standar.
I dream come true. Jadi saya tidak pakai yang transparan ya tulisannya, nanti malah jadi nggak kelihatan gitu. Saya pakai yang standar. Oke. Jika sudah cocok, kita mau rubah teksnya, silahkan kita atur teksnya. Bisa pakai monoton, atau kita pakai Marvel ya, silahkan aja. Terus kita kembangkan, kita bisa contoh lihat ini monoton. Kita atur juga warnanya kayak gini. Kalau udah cocok, berikutnya kita bisa bikin keyframe. Di tulisan ini bisa dari besar ke kecil ataupun dari besar ke kecil atau sebaliknya. Kalau udah ditentukan warnanya yang menarik, warnanya kita tentukan aja. Ini kayaknya kurang hidup ya. Kalau ini backgroundnya juga kita mau pakai ya silakan, kalaupun enggak juga tidak masalah. Ini kayak gini, kita lihat satu-satu ya. Tulisannya sudah lihat ya, I dream come true. Oke, kita atur lagi warnanya biar pas cocok dengan selera sahabat-sahabat semua ya. Itu bisa dikembangkan aja seleranya masing-masing. Oke. Oke, jangan lama-lama, kita percepat aja biar cocok dengan warna dan tulisan ini. Kita buat lanjut ke pembuatan keyframe aja ya. Keyframe itu biar tulisannya kelihatan hidup. Ini kita ambil keputusan aja ya, Marvel aja tulisannya. Oke, udah cocok. Nah ini kita atur posisinya itu mau dari awal sampai akhir tulisan itu muncul gitu ya. Oke, hasilnya kayak gini kelihatannya. Tulisan yang bergeraknya, layar yang 3 itu hidup semua, sudah tulisannya. Oke, kita cek lagi. Kita udah cocok, mari kita buat keyframe. Centang, klik dulu baris ketiga, centang keyframe-nya, kita atur dari awal sampai akhir. Oke, kita balik lagi ke awal, tulisannya kita perkecil. Oke, kita mulai ke akhir keyframe-nya, tarik dulu ke akhir, kita perbesar layarnya kira-kira sesuai dengan ukuran layar yang kita buat. Kira-kira kayak gini hasilnya ya. Oke, hasilnya udah jadi. Jika hasilnya udah jadi, jangan lupa sobat-sobat semua ekspor dan kita simpan ke album. Udah cocok. Jangan lupa untuk sobat-sobat semua, video ini jika bermanfaat dan membuat ide-ide baru buat sobat-sobat semua, subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.